Di tengah laju inflasi nasional yang masih terkendali, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan adanya potensi risiko inflasi yang dapat dipicu oleh kenaikan harga beras yang terjadi di 214 kabupaten kota di Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi soal adanya kelangkaan beras di retail pasar modern. Menurut Amran, kelangkaan beras tersebut lantaran adanya pergeseran pola distribusi beras dari retail modern menuju ke pasar tradisional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan adanya potensi risiko inflasi yang dapat dipicu oleh kenaikan harga beras. Meski laju inflasi tetap terjaga, kewaspadaan tetap diperlukan. Di tengah laju inflasi nasional yang masih terkendali, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan adanya potensi risiko inflasi yang dapat dipicu oleh kenaikan harga beras yang terjadi di 214 kabupaten kota di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, meski inflasi nasional berada pada posisi 2,31% secara tahunan per Agustus 2025 dan disertai deflasi bulanan, kewaspadaan tetap diperlukan. Penyaluran beras SPAP diharapkan mampu menekan kenaikan harga beras di pasaran. Dan inflasi juga tetap terjaga, di mana headline inflation mengalami posisi di 2,31 dan kemarin kita mendengar adanya deflasi di bulan Agustus. Inflasi yang berasal dari volatile food bisa dikendalikan, meskipun kita tetap harus waspada terhadap inflasi yang berasal dari harga pangan terutama beras. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga beras terjadi di tingkat penggilingan dan eceran. Harga beras di tingkat penggilingan naik 1,87% menjadi Rp14.596 per kilogram. Sementara di tingkat eceran harga beras naik 0,73% menjadi Rp15.393 per kilogram. Meski andil inflasi beras pada Agustus mencapai 0,03%, tren kenaikan harga beras ini tetap menjadi perhatian karena bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXN. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi soal adanya kelangkaan beras di retail pasar modern. Menurut Amran, terjadinya kelangkaan beras tersebut bukan karena tidak tersedianya produk pada retail modern, namun adanya pergeseran pola distribusi beras dari retail modern menuju ke pasar tradisional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi soal adanya kelangkaan beras di retail pasar modern. Menurut Amran, kelangkaan beras tersebut lantaran adanya pergeseran pola distribusi beras dari retail modern menuju ke pasar tradisional. Menurut Amran, terjadinya kelangkaan beras itu bukan karena tidak tersedianya produk pada retail modern. Amran mengklaim kelangkaan beras baru bisa terjadi apabila masyarakat perlu mengantri ketika hendak membeli beras. Sekarang ini transisi pergeseran pangan kita dari premium itu bergeser ke medium pasar tradisional, dan itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita bisa lihat langsung adalah tidak ada antri beli beras. Nah, yang keempat, ini yang keempat penting nih. Produksi kita Oktober, BPS rilis kemarin 31 juta ton. Amran menambahkan pergeseran tersebut terjadi karena dahulu penyerapan beras lebih banyak terjadi di retail modern. Namun saat ini pergeseran distribusi beras saat ini didominasi oleh pasar tradisional. Dari Jakarta, Abdul Aziz Dederudi, Tim Liputan IDXN. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa ketersediaan bahan pangan tetap aman dan pendistribusian berjalan lancar meski sempat terjadi unjuk rasa di sejumlah daerah. Zulhas juga meminta penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP semakin digencarkan melalui pasar tradisional. Zulhas mengklaim pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian agar target percepatan swasembada pangan dapat terrealisasi. Sementara itu, meski stok pangan nasional mengalami surplus, namun Zulhas mengungkapkan program makan bergizi gratis masih perlu perhatian ekstra. Surplus yang sekarang sudah kita capai pada tahun ini
memang surplusnya tidak banyak kan, kira-kira 3 juta tahun ini ya. Jadi sampai tahun Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade militer di Beijing, China atas undangan khusus Presiden China Xi Jinping. Ya, Prabowo tampak berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia seperti Presiden Vladimir Putin, Presiden Xi Jinping, beserta istrinya dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parade tersebut digelar untuk memperingati 80 tahun kemenangan China atas Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sejumlah pemimpin negara lain juga ikut hadir, termasuk dari Iran, Belarus, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Kazakhstan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keberangkatan Presiden Prabowo ke Beijing, China dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping. Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo menuju Beijing karena ada permohonan dari pemerintah China untuk kehadirannya, terutama ke parade 80 tahun negara tirai bambu tersebut. Mensesnek mengklaim meski demikian Presiden dalam mengambil keputusan tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dinamika yang terjadi di tanah air. Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden mengapresiasi seluruh masyarakat, aparat keamanan hingga jajaran pemerintah yang bekerja sama untuk mengendalikan situasi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di 1 hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pasca rentetan gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah, pimpinan DPR RI akhirnya menerima perwakilan mahasiswa. Ya, langkah ini merupakan upaya rekonsiliasi untuk dapat mendengar langsung aspirasi para mahasiswa. Di hadapan pimpinan DPR RI, sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya terkait penanganan demonstrasi yang masih bersifat represif terhadap peserta aksi. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya warga sipil dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, dan meminta hasil penyelidikan dibuka secara transparan kepada publik. Mahasiswa juga menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang nilainya fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Mahasiswa juga mendesak pimpinan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Forum ini, saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Di tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut,
terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-Bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja, dengan berbagai janjinya.